Pemirsa, belasan warga Kota Baru, Duryorejo, Gresik Senin siang mendatangi Mapolres setempat. Kedatangan mereka untuk menuntut polisi serius dalam menangani kasus sodomi yang melibatkan puluhan anak-anak di bawah umur. RZ dan BT, dua bocah berumur 5 tahun, merupakan dua dari puluhan korban sodomi yang mendatangi Mapolres Gresik dengan ditemani kuasa hukum, keluarga, dan warga Kota Baru, Duryorejo. Mereka menemui Kasat Reskrim untuk mempertanyakan kelanjutan kasus yang menimpa mereka. Menurut warga, selama ini pelaku berinisial D yang juga masih sekolah selalu melakukan sodomi kepada anak-anak dan tetangganya di sebuah rumah kosong di kawasan Perumnas Kota Baru, Duryorejo, Gresik 2 minggu lalu. Namun meski sudah dilaporkan ke polisi, kasus ini belum juga diproses, padahal pelaku sudah mengakui perbuatannya di hadapan keluarga dan tokoh agama setempat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gresik AKP M. Nur Hidayat berjanji akan bersikap profesional untuk menangani kasus sodomi tersebut. Jangan nolak ya. Iya, untuk memacu kinerja polisi agar menangani kasus dugaan sodomi yang dilakukan oleh inisial D ini diusut tuntas. Kenapa? Karena kasus ini terjadinya pada tanggal 10 Juni, tanggal 11 itu sudah dilaporkan ke Polsek Duryorejo, tetapi tidak ada penanganan yang memuaskan. Mas, gak ini Mas. Ya, pemirsa, dan untuk membahas tema kita, sodomi menghantui anak-anak di Jawa Timur, kali ini telah kami hadirkan di studio Metro TV Jawa Timur dua orang narasumber, dan salah satunya adalah korban kekerasan seksual yang telah kami ceritakan tadi di pembuka dan juga dalam paket informasi mengawali perbincangan kita di titik tengah. Sudah hadir Ade RZ, korban kekerasan seksual. RZ, apa kabar? Baik ya hari ini ya. Oke. Dan RZ ditemani oleh kuasa hukum dari korban yang juga mendampingi warga tentunya pada saat melaporkan kasus ini di pihak kepolisian. Ada Bapak M. Soleh SH. Selamat sore Mas Soleh. Oke, Mas Soleh, kita mulai dari Mas Soleh dulu. Tadi sudah ada tujuan sebenarnya dari kedatangan di Mapolres, tadi Anda sebutkan dalam informasi kita di depan. Namun sebelumnya mungkin saya ingin mengawali dari mana sebenarnya Anda mengawali untuk mengetahui kasus ini perlu untuk mendapatkan bantuan hukum dari Anda? Jadi hari Jumat kemarin ada teman beberapa wartawan yang kontak ke saya. Dia cerita kalau ada kasus sodomi yang sudah dilaporkan di Polsek Duryorejo, tetapi sejak tanggal 11 Juni itu tidak ada tanggapan. Bahkan jadi boleh kita konfirmasi ulang, jadi sejak tanggal 11 Juni itu dilaporkan. Kasus sodominya itu pada tanggal 10 Juni. Besoknya dilaporkan, tetapi ada upaya polisi itu tidak serius di dalam menangani ini. Padahal menurut kita ini persoalan-persoalan yang sangat prinsip di dalam hukum pidana, itu bisa kena. Ada undang-undang perlindungan anak kan itu. Tetapi sayangnya polisi ini mungkin tidak memahami, kan ini pada tingkatan polsek kan gitu, sehingga tidak memahami apa itu undang-undang perlindungan anak, sehingga kasus ini dianggap karena anak-anak ya sudahlah, nggak bisa dibawa kan gitu. Atau mungkin juga karena mengira pelakunya pun masih anak-anak. Iya, salah satunya itu. Tetapi kan begini, andai kata saat itu direspon serius oleh pihak Polsek Duryorejo, pelakunya dipanggil, diketemukan, mungkin keluarga itu bisa menerima. Persoalannya adalah karena polisi tidak serius dan seakan-akan pesan yang diterima oleh pihak keluarga ini bukan sebuah kejahatan. Dan dari pihak keluarga pelaku juga tidak menampakkan face yang betul-betul ada rasa menyesal, meminta maaf, nggak ada sama sekali. Jadi belum ada sampai detik ini. Kita kembali dulu ke awal, pada saat keluarga, mungkin kita boleh katakan Anda menginvestigasi atau mensurvei pada saat keluarga Anda tanyai, apa yang menjadikan mereka menganggap polisi kurang serius? Mungkin ada kalimat-kalimat yang disampaikan kepada Anda dari pihak keluarga korban. Ini dilihat dari pertama bahwa ini menyangkut anak-anak, sehingga tidak bisa masuk ke ranah pidana, kan itu yang pertama. Yang kedua, pada saat dilakukan visum, ya ini kan di puskesmas. Menurut saya mestinya kasus seperti ini nggak layak ditangani oleh puskesmas, kan gitu loh. Apakah itu di rumah sakit swasta ataukah di rumah sakit umum. Tapi oleh Polsek visum diarahkan ke puskesmas. Oke, itu kita terima. Tetapi setelah visum itu tidak ada pemanggilan lagi. Pelaku juga nggak dipanggil. Hasilnya sudah diserahkan kepada ada. Hasil memang sudah diserahkan, dan itu di dalam hukum pidana memang keluarga tidak punya hak, itu nanti ke JPU, ke pengadilan kan gitu. Tetapi paling tidak mestinya polisi itu menyampaikan hasil ini positif apa negatif. Nah,
keluarga ini kan tahunya dari pihak rumah sakit puskesmas itu bahwa ini memang hasilnya positif, telah terjadi kekerasan seksual itu. Oke, nanti kita akan bahas tentang keluarga pelaku yang menurut hemat Anda tidak memiliki itikat baik lah ya untuk meminta maaf atau ikut dalam mediasi. Kalau kita bicara soal mediasi di awal, harusnya Polsek bisa mendudukkan keluarga korban dan juga mungkin pelaku dan keluarga pelaku yang kabarnya juga masih di bawah umur ya, berusia 15 tahun, inisialnya D. Harusnya mediasi dilakukan di awal, tapi kalau sudah terlambat, masih bisakah mediasi dilakukan? Kalau sekarang ini menurut saya bukan soal mediasinya, tetapi bagaimana si D ini, karena ini kan menyangkut kejahatan. Ya. Saya khawatir, tidak hanya mereka. Sekarang misalkan D ini diungsikan. Siapa yang menjamin D itu tidak melakukan hal yang sama? Baik, kita akan nanti lanjutkan lagi kepada Anda, Mas Soleh. Saya mau ke RZ dulu. RZ, lagi main apa ini? Oke, lagi sibuk juga dia pemirsa ya. Mungkin karena memang masih sangat kecil sekali, usianya masih 5 tahun. RZ, Mas Fahli mau nanya nih, RZ mungkin waktu kejadian itu diajak main kemana sama Mas D waktu itu? Tadi ngajak main mana-mana. Mainan kemana? Gak diajak main di mana-mana. Oh, nggak diajak main. Tapi waktu itu sempat dijanjikan apa sama Mas D? Waktu diajak ke rumah ya, ada di rumah kosong ya katanya ya? Nanti dikasih uang Dikasih uang. Mau dikasih berapa? Dikasih uang berapa? 5.000. 5.000, oke. Terus akhirnya dikasih. RZ ambil nggak 5.000 itu? Enggak. Gak dikasih, Oh, gak nggak minta. Gak dikasih. Oh, sudah minta terus tidak dikasih. Baik. Jadi modus-modus seperti ini harus diwaspadai sebenarnya, atau bagaimana pelaku begitu melakukan kejahatan dengan Saya yang sengaja. herankan begini, Polri itu ulang tahun yang ke-68 kemarin 1 Juli, tetapi ada kasus seperti ini masih dianggap remeh-temeh. Ini yang menurut saya patut menjadi Baik, perhatian. kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya, dan kita juga akan mengundang pemirsa untuk bergabung di 031-561-3369 untuk bersama-sama berinteraktif dan menyampaikan pendapat Anda tentang kasus sodomi yang menghantui anak-anak di Jawa Timur. Kami segera kembali dalam perbincangan titik tengah sesaat lagi.